sesuatu hal yang sangat berarti. Ya. Paling kalau di kota tidak dalam bulan haji pun kita sering makan daging kok. Nah, tapi dalam artian ini tidak bisa ditukar dengan kita berkorban sekarang ini karena sudah biasa makan daging kita ganti dengan duit saja, gitu ya. Atau hewan kita beli kita serahkan sama orang lebih bermanfaat untuk dipelihara, nggak bisa. Bukan korban namanya. Walaupun 1000 ekor kita beli lalu kita bagi-bagikan kepada masyarakat, ya anggap itu korban kita, tidak sah menjadi korban, hanya sedekah biasa saja. Walaupun kita punya duit lebih dari harga kambing, sapi, karena sapi sekarang kita 18 juta, sekarang kita berikan 30 juta, bagi-bagikan sebagian itu korban, nggak sah korban, harus disembelih, dan itu pun hewan, ya, hewan tertentu. Jadi sahnya korban itu hewan dan disembelih. Kenapa harus begini? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah kita manusia ini juga punya tabiat-tabiat kebinatangan? Nah, pada diri kita ini ada tabiat binatang, ada tabiat iblis, ada tabiat malaikat, ada tabiat diri kita manusia, nah, tabiat kemanusiaan. Kalau tabiat iblis, kita perhatikan iblis ketika diperintah Allah sujud kepada Adam, orang malaikat pada sujud semua, iblisnya nggak mau. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Nah, iblis ini tidak mau sujud. Atas pendurhakaannya kepada Allah, maka Allah beri kutukan dia menjadi penghuni neraka buat selamanya. Mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, sedangkan dia dari api. Dalam riwayat iblis ini sudah pernah jadi presidennya malaikat selama 4000 tahun. Ini udah jadi pemimpin, udah jadi presiden, ya, disuruh sujud sama anak baru lahir kemarin. Nah, nggak mau, merasa lebih baik. Ini sifat iblis, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini ada pada kita. Nah, kalau umpamanya kita merasa lebih kaya dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, kita kira-kira kita lagi pakai baju iblis. Kita lagi pakai baju iblis. Ketika timbul satu ego, ya, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih benar, merasa lebih kaya, ini sifat iblis. Ketika itu sadarilah bahwa kita itu iblis berwujud manusia. Jadi iblis. Nah, ketika kita menyadari itu bahwa kita manusia bukan iblis, maka sifat yang seperti itu cepat-cepat kita buat. Karena kita ini manusia bukan iblis. Satu. Yang kedua ada sifat binatang. Sifat binatang ini kita perhatikan, binatang itu tidak pernah punya aturan hidup. Enggak pernah punya aturan hidup. Singkong ditanam orang di padang itu sama saja dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba. Yang penting perutnya kenyang. Itu binatang. Nah, kalau kita seperti itu, yang penting dapat halal haram hantam saja, kira-kira kita masih ketika itu memakai baju binatang. Binatang berwujud manusia, nggak tahu halal haram, yang penting dapat. Seperti binatang, nggak tahu dipajak atau tidak, yang penting perut kenyang. Ini sifat binatang. Dan sifat binatang ini banyak model. Ada binatang
buas seperti harimau. Harimau itu sampai sekarang orang bilang si raja hutan, walaupun dia pernah ada pemilu di sana. Tapi tetap saja raja hutan. Cuma si raja hutan ini, ya, rakyatnya banyak. Ada monyet, ada rusa, ada ular, banyak isi hutan itu rakyatnya si raja hutan. Makan semua. Cuma kalau si raja hutan ini lapar, rakyatnya dimakan. Ya, ini prinsipnya raja hutan. Rakyatnya dimakan. Jadi kalau raja hutan sudah lapar, Diempatnya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada raja yang seperti itu, ya kan? Ya kira-kira raja hutan, ya. Macam. Rakyat jadi sasaran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini sifat binatang. Nah, jadi artinya tidak punya aturan hidup. Lalu kemudian si binatang ini juga tidak punya pemikiran, dia hanya punya insting. Entahlah dia akan mati besok, nggak jadi pikiran, yang penting kenyang sekarang. Dan sampai sekarang si binatang ini kalau kita perhatikan ya dari dulu dia ya begitu lah, yang berbau terbang itu lah rumahnya. Ya. Jadi tidak punya pemikiran. Nah kita pun seperti itu. Kalau pikiran kita tidak kita gunakan ya, sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah dan Rasul, nah kira-kira kita sudah masuk kepada ranah itu tadi. Nah, oleh karena itu seperti narkoba misalnya, ya, udah jelas merusak pikiran, merusak ekonomi, gitu ya, merusak badan. Masih juga kita pakai, tidak menggunakan akal pikiran. Jadi binatang pun hidup dengan tidak menggunakan akal pikir. Nah kita kalau masuk kita kepada sifat-sifat seperti itu, sadarilah bahwa kita ini manusia bukan binatang. Itu punya aturan, mana yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan, perintah kita kerjakan, larangan kita hindarkan. Nah, karena kita manusia bukan binatang. Itu diantaranya. Nah, karena manusia ini punya sifat-sifat kebinatangan tadi, maka Allah perintahkan dua hal. Nah, yang pertama akikah, yang kedua kurban. Dua-duanya harus binatang yang kita sembelih. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Disembelih binatang. Ini kalau kita coba ambil hikmahnya, Bapak Ibu lihat, saya hormati. Dari kecil begitu anak itu lahir sudah mulai kita sembelih hewan. Zahirnya kita menyembelih binatang, tapi hakikat batiniahnya menyembelih sifat kebinatangan kepada anak ini. Nah, jadi sifat kebinatangannya kita potong, kita bunuh gitu. Nah kalau sifat kebinatangan dari kecilnya sudah dibunuh, ya insya Allah sampai besarnya tidak berkembang. Yang berkembang sifat takwanya, sifat malaikatnya yang berkembang. Jadi kalau yang suka-suka maling, ya segala macam sifat kebinatangan, ya mungkin juga waktu kecilnya dari akikah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, secara filosofisnya bahwa penyembelihan akikah itu adalah membunuh sifat kebinatangan yang ada pada anak. Ini tebusan jiwa. Nah, kalau kita lihat ini
salah tebusan jiwa kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Nah, begitu juga kurban. Kurban ini tebusan harta. Saya katakan tebusan harta karena di dalam hadis itu dikatakan man kana sa'atan wa lam yutim fala yaqribanna musallana. Kalau orang sudah punya kemampuan secara finansial, lalu dia tidak mau berbeban, enggak usah datang-datang ke mushola kami lagi, kata Nabi. Marah Nabi. Ya. Duit banyak, ya kan? Tapi nggak mau berkorban, ya udahlah nggak usah datang ke masjid lagi. Ini bukan berarti haram datang ke masjid, begitu peringatan keras dari Rasulullah. Artinya kalau kita sudah punya kemampuan secara finansial, itu dianjurkan untuk kita berkorban. Lagi-lagi ini keterkaitannya dengan ada kemampuan secara finansial. Tapi bagaimanapun yang disebut itu binatang. Jadi artinya menyembelih binatang itu hakikatnya memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita atau pada diri si yang berkorban itu. Jadi sifat kebinatangannya kita bunuh, ya katakanlah kita matikan, cuma daging-dagingnya ini yang untuk kita makan. Dagingnya kita makan, sifatnya kita buang. Nah kadang-kadang terjadi Bapak Ibu ya, daging dan sifatnya diambil semua. Kadang-kadang sedih kita, pembagian hewan kurban belum dibagi, ada yang sudah hilang, kakinya tak kemana. Pembagian hewan kurban ada yang berantem lagi, gara-gara pembagiannya tidak adil katanya. Mau berantem gara-gara pembagian hewan kurban. Ini artinya dagingnya kita makan, sifatnya kita pakai. Double kardang. Mestinya tidak begitu, dagingnya saja yang dimakan, sifatnya kita buang lah. Nah ini kalau kita lihat dari segi filosofisnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hewan kurban ini juga ya tentunya secara sosial membantu kawan-kawan kita atau orang-orang yang membutuhkan tadi ya, jadi tidak punya kemampuan. Walaupun sebenarnya ketika pembagian daging kurban itu kan tidak pilih-pilih. Artinya apakah dia beragama Islam atau non Muslim itu nggak usah dipilih-pilih. Yang penting ada dagingnya berikan, walaupun dia non Muslim tetangga kita, umpamanya sekitar masjid ini, gitu ya, menyembelih hewan kurban. Ada di lingkungan ini non Muslim, ya kasihlah daging kurban. Jadi tidak mesti harus yang beragama Islam juga yang diberi dagingnya itu. La yanalullahu luhumha wa la yanalul taqwa walakin yanalul taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging kurban itu, yang sampai itu ketakwaan, kepasrahan kita kepada Allah untuk melepas apa yang ada pada kita demi untuk kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat yang ada pada kita itu apa? Nah, ada dulu kita nggak punya apa-apa nih. Nah, lahir ke bumi, kain pun nggak punya, nggak bawa kain dari sana. Nah, mobil nggak bawa, nggak. Kacau kalau dari perut ibu saya bawa mobil, nggak bawa apa-apa. Lalu Allah beri. Jangankan yang namanya mobil, rumah, sawah, ladang, pendengaran pun nggak bawa, lalu diberi. Jadi apa yang ada pada kita sekarang ini sesungguhnya milik Allah, bukan milik kita. Kesadaran kita bahwa apa yang ada pada kita ini milik Allah, maka berikanlah, kembalikanlah kepada yang punya. Siap kita mengorbankan demi untuk mencapai kembalinya kita kepada Allah. Sebab Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara masalah harta ya, yang sesungguhnya punya kita kan cuma 3 macam saja.
nggak lebih kan? Dipakai. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Jadi yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, itu yang menjadi milik kita. Walaupun bermiliar uang di bank, itu belum jadi milik, Pak. Masih menjadi hak milik, berhak memiliki. Belum jadi milik, mati yang bersangkutan. Nah, yang tinggal yang senang. Boy ya. Kita payah-payah cari duit itu kan dari pagi sampai malam, kadang-kadang korupsi lagi itu. Duitnya banyak, tabungan di bank itu. Apa sudah jadi milik dia? Belum. Baru menjadi hak milik, berhak memiliki. Kalau yang bersangkutan mati, ada 1 triliun uang di bank. Si bapak mati yang susah payah cari duit tadi, nggak dibawa, nggak duitnya tinggal di bank. Nanti yang masih hidup yang senang. Kalau istrinya masih muda, nikah lagi dia. Nanti hak miliknya. Nah, suami keduanya yang senang, dapat duit peninggalan almarhum. Nah, yang bersangkutan tersiksa di kuburnya gara-gara korupsi, yang hidup berpoya-poya dengan duitnya. Waduh. Nah ini Bapak Ibu, makanya mikir 2 kali lah kita kalau mau korupsi itu. Berapapun banyaknya, saya katakan dulu 100 juta kita korupsi, rugi Pak. Kenapa rugi? Berapa lama sih menghabiskan 100 juta? Sebentar, seminggu habis, sebulan katakanlah kalau makan terus. Ya. Sebentar, tapi kesiksaan Allah, ya kan? Yang kita terima, yang diterima bersangkutan tidak selesai dengan mati dengan bersangkutan, sampai ke akhirat dia bertanggungjawabkan. Makanya kalau orang yang memahami itu nggak mau ya Pak, walaupun di depan matanya ada 100 juta mau dikorupsi, nggak mau. Kenapa? Nggak seimbang kenikmatan yang diterima, yang dirasakan dengan kesengsaraan yang akan didapatkan, nggak seimbang. Nggak akan mau, ya. Cuma kita kadang-kadang diburu oleh iblis, jadi nafsu kita. Itu berupa harta. Kemudian yang kita makan, yang kita minum hanya serongkongan Pak rasanya. Ya. Lewat kerongkongan sudah terasa lagi. Hanya sebatas ini. Kita susah-susah cari duit, cari harta itu di dunia gitu ya. Nah, yang kita makan, yang kita minum sebatas kerongkongan, yang kita pakai sebatas nutup ibadah. Nah, yang menjadi milik kita, yang langgeng, itu yang sudah kita sedekahkan. Itu yang punya kita, hak kita. Kita dapat duit, kita sedekahkan. Itu sebenarnya yang milik kita. Kalau yang masih tersimpan di bank, itu ya tanah selipan lautan, itu belum jadi milik, menjadi hak milik. Jadi tanah yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, duit yang kita sedekah infakkan, itu sebenarnya yang milik kita, milik bersangkutan. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka kita lihat dari segi korban ini melepaskan apa yang ada pada kita untuk kembali kepada Allah. Ikhlas kita bersedekah, ikhlas kita menyembelih hewan kurban, duit sekian juta kita cari, lalu ikhlas, senang kita untuk membeli seekor kambing atau sapi itu. Kenapa? Bukan kambing dan sapinya, tetapi karena perintah Allahnya. Jadi yang dilihatnya itu adalah perintah Allahnya, melepaskan apa yang ada pada kita untuk kembali kepada Allah. Nah demikian pula yang ada pada diri kita, lepaskan yang kita melihat dengan penglihatan, dengan basar, mendengar dengan sama, ya, hidup dengan hayat, semuanya itu punya Allah. Nah kita coba lepaskan. Kenapa kita kembali kepada Allah? Bapak Ibu yang saya hormati,
terakhir ingin saya kemukakan, korban merupakan manifestasi daripada iman kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dalam rangka kita mengikuti perintah Allah, ketundukan kita kepada Allah, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Seperti halnya Ibrahim menyembelih Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Mudah-mudahan kita diberi Allah pemahaman dan mudah-mudahan secara syar'i diberi Allah rezeki untuk bisa berkorban. Saya kira demikian materi kajian kita, pengantar diskusi. Nah, sementara saya tutup demikian. Assalamualaikum.